Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan para jamaah Masjid Al-Khalifah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuklah kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita seperti biasa. Kali ini tema kita adalah tentang zuhud, ya, fadilatuz zuhdi wa hakikatuhu. Ya, tentang kemuliaan zuhud dan hakikatnya. Zuhud ini salah satu tema yang hampir seluruh pembahasan dalam kitab-kitab tasawuf ada tentang zuhud. Ya, kenapa pembahasan zuhud ini penting? Zuhud ini artinya kalau terjemahan biasa, terutama di kalangan para ulama-ulama terdahulu, sering mengartikan zuhud itu artinya membelakangi dunia. Jadi dunia itu tidak ditaruh di depan, apalagi jadikan tujuan. Ya, tapi hanya dijadikan sebagai sarana yang disikapi dengan wajar-wajar saja, jangan berlebih-lebihan. Itu kira-kira maknanya zuhud. Nah, kenapa pembahasan mengenai zuhud ini penting? Karena apalagi saat ini kita berada di era kehidupan materialisme sangat dominan. Ya, saat ini hampir ya tidak ada aktivitas kita yang tidak tersentuh dengan persoalan kepentingan, terutama berkaitan dengan persoalan materialisme. Sehingga kadang-kadang saat ini yang dianggap orang mulia, orang hebat, orang segalanya adalah orang yang banyak hartanya, orang yang banyak kedudukannya, orang yang tinggi jabatannya. Nah, padahal kalau kita sebagai orang yang beragama ada tujuan hakiki yang kita mau capai, maka jangan sampai kehidupan dunia ini pengaruhnya, gemerlapnya itu membuat kita korbankan masalah agama kita. Nah, inilah pentingnya membahas. Jadi materi ini adalah semacam mengerem, ya, mengerem hati kita. Jangan terlalu lengket dunia seperti lengketnya perangko. Kalau perangko itu melengket, itu susah itu. Itu yang membuat kalau udah di sakaratul maut, itu yang beratnya itu karena udah terlanjur melengket. Nah, materi ini oleh Imam Al-Ghazali dijadikan sebuah tema pembahasan. Di dalam Al-Qur'an dikutip oleh Imam Al-Ghazali di sini pada surah At-Taha ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan ya minhum zuratal hayatad dunya ya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jadi wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan, janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan. Jadi maksudnya itu matamu itu kalau melihat kemegahan dunia ini jangan terlalu mempelototi, seolah-olah mata itu tidak lagi berkedip karena terlalu ke situ berlebihan. Itu yang dimaksud.
Ya, minhum zahratal hayatid dunya. Karena sebagian dari mereka itu hanya zahratil hayatid dunya. Itu hanya bunga-bunga kehidupan, ya, bukan tujuan, hanya bunga-bunganya. Kalau bahasa kita ini adalah aksesorisnya. Ya, kalau rumah itu kan ada aksesorisnya, tapi yang rumah pokok itu ada tiangnya, ada temboknya, itu yang penting rumahnya. Jangan aksesorisnya yang dijadikan tujuan. Itu kira-kira gitu lah itu. Nah, linabtinahum fihi. Nah, ini semua agar ya kami uji mereka. Jadi kita diuji dengan kesenangan dunia itu. Ya, fihi rizqu rabbika khairun wa abqa. Ya, karunia wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jadi rezeki anugerah dari Tuhanmu itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Jadi ayat ini dijadikan dalil dasar oleh Imam Al-Ghazali untuk menyikapi dunia itu jangan terlalu berlebihan, apalagi diibaratkan melihat, ya, mata kita itu terlalu terpesona dengan itu. Nah, demikian juga di dalam ayat lain pada surat Asy-Syura ayat 20, wa man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu ya fi harsihi. Siapa yang menghendaki balasan di akhirat akan kami tambahkan balasan itu baginya. Jadi amalan dan aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini selalu mengingat masa depan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Jadi mendahulukan dan mengedepankan pada kehidupan akhirat, apa yang kita lakukan ini Allah itu pasti menambah lebih dari apa yang kita lakukan. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya ya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Tapi siapa yang menghendaki balasan dunia semata, kami akan berikan kepadanya sebagian darinya. Maksudnya kalau kita hanya hidup di dunia dan pikiran kita hanya di dunia, itu pun tidak 100% akan diberikan balasan di dunia. Hanya sebagian saja dari dunia itu yang kita capai. Dan di akhirat kelak kita tidak akan mendapat bagian sedikit pun. Kalau hanya semata-mata pandangan kita hanya stop pada persoalan duniawi. Nah, inilah kemudian menjadi sangat penting pembahasan tentang masalah zuhud ini supaya ya jangan berlebih-lebihan, apalagi kalau dalam konteks berpolitik, ya. Dalam berpolitik jangan mengorbankan akidah, mengorbankan agama hanya untuk kepentingan dunia. Berpolitik penting, ya, sebagai bagian dari sarana dalam hidup berdemokrasi yang akan dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mensejahterakan orang banyak. Itu sangat bagus. Tapi proses mencapai ke sana itu kita harus ada nilai-nilai agama yang kita bawa dengan mengedepankan akhlak, ya. Kita memilih sesuai pilihan kita, tapi jangan pernah mencela, mencaci, apalagi membenci orang yang berbeda pilihan dengan kita. Kan enak kalau begitu tuh. Jadi beragama itu enak kalau kita pakai agama dalam kehidupan kita. Termasuklah tema yang disampaikan di dalam kitab ini. Nah, Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang bersumber diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ini kaitannya dengan asbabun nuzul. Jadi ada ayat dalam Al-Quran pada surat Taubah ayat 34. Ya, jadi di dalam Al-Quran ya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah. Orang-orang yang mengumpulkan dan menyimpan emas dan perak. Jadi emas dan perak ini adalah istilah yang digunakan pada zaman Nabi. Zahab itu kan uang emas dan perak. Ya, katakanlah inilah perbendaharaan kekayaan pada masanya. Kalau sekarang ini kan ya dolar, rupiah dan segala macam lah, ya, emas dan seterusnya, termasuk emas itu. Wala yunfikuna fi sabilillah, dari harta kekayaan yang ia miliki itu dia hanya semata-mata untuk kepuasan dirinya tanpa mengeluarkan menafkahkan di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak bersedekah dan tidak berinfak. Itu. Maka
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan ayat ini. Apa kata beliau? Tabban lid dinar wa dirham. Taban itu artinya celakalah orang yang menghambakan dirinya terhadap uang. Ya, dinar itu sama dengan tadi uang emas. Wa dirham ya uang perak pada zamannya. Artinya hanya semata-mata untuk kepuasan dunia, mengumpulkan kekayaan, lalu kekayaannya itu tidak diingat bahwa ada haknya orang miskin dalam kekayaannya itu. Nah, itu yang dianggap celakalah orang seperti ini, karena itu ada kewajiban misalnya zakat. Lalu para sahabat bertanya, kulna ya Rasulullah. Ada sahabat bertanya, nahana Allah an kazi az-zahabi wal fiddah fa ayyu syai'in nadakhiru. Kata para sahabat, apakah Allah melarang kami untuk menyimpan pundi-pundi emas dan perak ini? Lalu apa yang kami harus simpan? Apa yang kami harus miliki? Nah itu. Jadi seolah-olah dengan turunnya ayat ini para sahabat merasa dilarang memiliki pundi-pundi kekayaan seperti emas dan perak. Nah, lalu apa yang seharusnya kami miliki? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yattakhidh ahadukum lisanan zakiran wa qalban syakiran wa zawjatan salihatan tu'inuhu ala amri akhiratihi. Nah, beliau berpesan, hendaklah salah seorang di antara kalian menggunakan, memanfaatkan, menjadikan lisanan zakiran. Jadi lidah ini yang selalu berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada Allah ini dalam pengertian kalau secara lisan yang kebetulan disebutkan dalam hadis ini lidah. Ya, sampai kalau dalam hadis yang lain kemarin Ahad malam pengajian saya di Mujahidin, ini juga hadisnya, tapi ada tambahan ratoban, sampai lidah itu basah karena menyebut zikir kepada Allah. Ya, maksudnya ini zikir yang begitu sangat banyak sampai lidahnya basah. Dalam pengertian ingatannya kepada Allah itu bersambung terus. Artinya kalau ingatan kepada Allah bersambung terus, maka ketika punya kekayaan yang sudah melebihi batas nisab zakat, dia mengeluarkan zakatnya. Itu namanya ingat kepada Allah. Ya, bukan orang berzikir Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, sementara harta kekayaannya tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Nah, itu bertentangan. Di satu sisi lidahnya rajin berzikir, tapi harta kekayaannya tidak pernah dizakati. Nah, itu bertolak belakang. Ya, jadi yang dimaksud di situ, jadi berzikir itu satu, standar adalah berzikir dengan lidah. Yang kedua, berzikir dengan hati dan pikiran, di mana kita merenungi tentang ayat tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita. Kita ini tidak mungkin bisa jadi seperti ini kalau bukan karena atas anugerah rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya berzikir dengan menggunakan akal dan hati. Yang ketiga, berzikir dengan amalan. Jadi orang yang mungkin tidak pernah memegang tasbih di tangannya, tapi dia rajin berbagi dengan rezeki yang Allah ada lebihkan buat dia, itu rajin berbagi, itu namanya zikir. Zikir dengan amalan. Itu orang yang punya kendaraan, lalu kendaraannya itu selalu dipakai untuk pergi beribadah, dipakai ke masjid, dipakai pergi majelis taklim, dipakai pergi mengunjungi rumah-rumah anak-anak yatim dan seterusnya, itu namanya berzikir. Ya, tapi kalau mau menggunakan lebih lengkap semuanya juga boleh. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi tidak hanya terjebak hanya menyibukkan hanya pada persoalan lisanan zakiran, tapi lupa kepada yang lain. Itu salah satu di antara maknanya. Wa qalban syakiran, yaitu hati yang selalu merasa bersyukur. Ya, ini yang membuat kita banyak masalah dalam hidup ini, karena hati kita ini tidak pernah merasa cukup, selalu mau lebih dari apa yang kita inginkan. Nah, itu padahal kalau kita sudah merasa bersyukur, ya, merasa cukup, ya, berterima kasih kepada Allah dengan kita diberikan kesehatan. Berapa banyak orang saat ini masih berbaring di rumah sakit? Berapa banyak orang yang sudah mau pergi beribadah tetapi karena dia stroke,
Berapa banyak orang yang mau pergi mengunjungi sanak keluarganya silaturahmi, tapi kadang berbagai macam penyakit, ada segala macam. Nah ini yang harus kita syukuri, itu namanya qalban syakiran. Nah termasuk wa zaujatan shalihatan, yaitu pasangan yang saleh. Kalau suami istrinya yang shalihat, kalau istri suaminya yang saleh, tu'inuhu ala amri akhiratihi. Suaminya ini pasangannya membantunya dia semakin dekat kepada agama. Suaminya atau istrinya semakin membantu untuk memudahkan ringan langkahnya beribadah. Suaminya atau pasangannya semakin mempermudah langkahnya untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ini yang dimaksud tadi itu bagian daripada zuhud itu. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan zuhud? Nah, disinilah kemudian oleh Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa karena di dalam Al-Quran selain dari ayat tadi ini kan di surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantara minadz dzahabi wal fiddati wal khayl musawwama wal an'am wal harth dzalika mataul hayatid dunya. Itu ya sama tadi sebenarnya penjelasannya bahwa ya manusia itu dihiasi dengan kecintaan syahwatnya kepada perempuan, cinta anaknya, harta kekayaannya, emas, perak dan segala macam kekayaan. Kalau di sini kan dulu namanya binatang-binatang ternak, kemudian tanam-tanaman, itu simbol-simbol dari kekayaan pada zaman dulu. Kalau sekarang kan ada properti lah, ada kawin apa tuh, kalau perkebunan mungkin kelapa sawit lah segala macam lah ya, ada pertambangan lah dan segala macam. Pokoknya intinya adalah kekayaan duniawi itu bagian dari perhiasan yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi pada bagian terakhir dari ayat ini mengingatkan dzalika mataul hayatid dunya. Itu ya hanya sebagai ya mata kesenangan duniawi. Maka di sini kita diingatkan bahwa sekali lagi tadi itu zuhud. Apa itu zuhud? Nah ini penjelasannya. Kata Imam Al-Ghazali, yang namanya zuhud itu adalah an-zuhud ibaratu anil ragbati an hududin nafsi kulliha ila ma huwa khairum minha. Ya. Jadi zuhud ini adalah bagaimana menghindarkan diri kita dari keinginan nafsu yang tercelah untuk beralih kepada keinginan yang lebih baik. Nah, jadi anna tarikal mali ya wa'lam annahu ya bi annal matruka hakirun bil idafat ilal ma'khudi. Ya maksudnya kita meninggalkan sesuatu yang terhina lalu kita mengambil yang terbaik, itu yang namanya zuhud. Jadi semua keinginan nafsu kita, karena keinginan nafsu itu selalu berlawanan dengan apa yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan yang tercela. Kalau keinginan yang baik yang diinspirasi oleh roh, akal, itu yang bagus. Tapi kalau oleh nafsu yang mengarah kepada sesuatu yang tercela, kita mau pergi masjid tapi oleh nafsu kita, enggak usahlah, itu capek-capek, itu namanya keinginan tercela, jangan diikuti. Inilah yang dimaksud dengan zuhud. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Jadi menghindarkan diri dari keinginan nafsu yang berlebih-lebihan apalagi sampai tercela, itulah yang disebut zuhud. Ya, kata Imam Al-Ghazali, wa'lam annahu qad yazunnu anna tarikal mali zahidun wa laisa kadzalik. Jadi ada sebagian orang yang menduga bahwa yang namanya zuhud itu adalah orang yang meninggalkan dunia, meninggalkan kehidupan duniawi. Jadi tidak lagi butuh materi, tidak lagi butuh duit. Itu kata Imam Al-Ghazali, laisa kadzalik. Bukan itu yang dimaksud dengan zuhud. Fa inna tarkal mali wa izharal al-khusyunati sahlun ala man ahabbal madah bizuhud. Karena kalau hanya sekedar meninggalkan kehidupan material dan menampakkan kehidupan yang serba sangat sederhana, menampakkan kehidupan yang sangat kasar, itu mudah. Ya, terutama bagi orang yang ingin dipuji,
Kalau dalam bahasa sekarang itu namanya pencitraan, ya, supaya orang, wah ini orangnya zuhud, orangnya sederhana. Itu jangan, bukan itu yang sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan zuhud, la budda minazudi fi hududin nafsi. Jadi yang dimaksud dengan zuhud itu adalah mengekang, mengendalikan dan menghindarkan diri dari semua keinginan nafsu kita yang tercela. Itulah intinya itu. Jadi sekali lagi Imam Al-Ghazali dalam beberapa juga penjelasan sebelumnya, bagaimana batas dunia dengan kehidupan akhirat. Ya, kalau ada segala sesuatu yang menghambat kita, apalagi menghalangi kita untuk bisa beribadah, untuk bisa ingat kepada Allah, bahkan menghalangi kita untuk dekat sedekat-dekatnya kepada Allah, itulah dunia. Itu. Sebaliknya ada urusan duniawi, tetapi dengan kehidupan urusan duniawi katakanlah materi, tapi justru itu yang mengantar kita untuk mempermudah langkah beribadah, memudahkan untuk kita bisa ingat kepada Allah, memudahkan untuk bisa kita dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, maka itu bukan lagi dunia, tapi lebih kepada masuk kepada akhirat. Nah, jadi tergantung kita menyikapi dan menggunakannya. Nah, terakhir Imam Al-Ghazali memberikan kesimpulan bahwa ada 3 tanda bagi orang yang menjalani yang namanya kehidupan zuhud. Pertama, al-ula alla yafrah bimawjudin wala yazan ala mafkudin. Jadi tandanya orang bersikap zuhud itu adalah dia tidak gembira, ya, dengan adanya sesuatu yang ia miliki. Maksudnya tidak terlalu berlebihan. Tapi wala yazan ala mafkudin, juga tidak terlalu sedih ketika barang itu hilang dari dirinya. Ya, jadi kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau pun tidak ada, ya kita sabar. Jadi kan beda ketika memiliki sesuatu, gembiranya bukan main. Hampir tidak ada orang yang tidak dia ceritakan, ini bagus sekali, bagus sekali. Tapi begitu barang itu hilang karena ada suatu musibah, lalu kemudian itu membuat dia stres. Itu namanya berlebihan karena terlalu melengket. Jadi biasa-biasa saja. Ada, alhamdulillah, kita tidak terlalu gembira berlebihan. Tapi kalaupun hilang dan tidak ada dalam pangkuan kita, kita pun bersabar karena mungkin Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang hilang dari diri kita. Nah, sebagaimana Allah sebutkan di Al-Quran pada surah Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi agar supaya tidak terlalu bersedih terhadap apa yang hilang dari kamu, wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak bergembira sampai berlebihan terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Jadi biasa-biasa, itu sedang-sedang saja. Yang kedua adalah yastawi andahu zammuhu wa madihuhu. Nah, yang kedua adalah kalau ada orang yang mencela dirinya dengan orang yang memujinya, itu sama saja. Jadi tidak ngaruh. Ya, jadi kalau ada orang memuji, terangkat sampai kayak terbang gitu. Tapi kalau ada yang mengkritik, ada yang mencela-cela, mencaci, bukan main marahnya. Itu. Nah, jadi bagi orang yang zuhud, ada orang yang memuji, ada orang yang mencela, baginya sama saja. Jadi tidak ngaruh. Nah, itu tandanya orang itu zuhud. Ini penting. Ini penting. Ya, walaupun tidak gampang, tapi kan memerlukan kebiasaan-kebiasaan. Jadi kalau dipuji orang jangan berlebihan, tapi jangan juga kalau ada orang kritik kita, kemudian kita cepat reaksinya itu berlebihan. Biasa-biasa aja. Ya, karena itu mungkin bagian daripada perbaikan diri kita. Nah, yang ketiga adalah wal ghalib ala qalbi halawatul ta'am. Jadi orang yang biasanya pada kehidupan zuhud ini di hatinya itu yang lebih dominan adalah nikmatnya ibadah. Itu. Jadi yang ada di hatinya itu yang lebih dominan adalah merasa enak, merasa nyaman, merasa sesuatu ketika dia bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Itulah intinya.
Ketika ada hal-hal yang menjadi penyebab tidak bisa beribadah dengan baik, dia sangat sedih. Nah, itu tandanya. Jadi lebih mengedepankan itu, jadi tidak lagi terlalu kepada dunia yang serba material, tetapi sekali lagi kalaupun ada dunia, dia terima dengan penuh rasa syukur dan dimanfaatkan untuk demi kebaikan dan menambah ketaatan kepada Allah. Tapi kalaupun sesuatu hilang dari dirinya, dia merasa tidak terlalu sedih, ya, karena dianggap itu bagian daripada ujian dan mungkin Allah menghendaki sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita miliki. Saya kira ini tema yang saya kira sangat bagus, tentang masalah zuhud yang di kalangan para ulama tasawuf adalah sesuatu yang sangat penting, dan saya kira dalam konteks kehidupan kita hari ini masalah-masalah seperti ini juga penting karena bisa mengerem kehidupan kita supaya tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi dunia. Kita sikapi dengan sewajarnya dalam konteks kehidupan berdasarkan ya agama kita, Al-Quran dan hadis serta penjelasan para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menata hati dan pikiran kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sewajarnya, jangan berlebihan sebagaimana tadi yang jelaskan dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, terutama saya pribadi dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.